sistematis. Itu pengetahuan apa namanya? Usaha manusia secara radikal, secara kritis, secara universal, dan sistematis dengan menggunakan kontemplasi, merenung, sehingga memperoleh suatu kebenaran atau memecahkan masalah. Itu pengetahuan apa namanya? Pengetahuan filsafat. Ya, pengetahuan filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat itu bisa dilihat sebagai proses dan sebagai produk. Sebagai proses itu tadi, proses atau usaha kegiatan berpikir seseorang secara mendalam, secara radikal. Radikal di sini tidak negatif, tapi berpikir sampai ke akar-akarnya untuk memahami esensi dari sesuatu, baik yang ada maupun yang mungkin ada. Nah, itulah filsafat tentang tujuan hidup, hakikat hidup itu apa. Itu adalah persoalan filsafat. Jadi ada yang kedua adalah pengetahuan filsafat. Filsafat ini mendahului ilmu pengetahuan. Dulu semua pengetahuan itu berasal dari filsafat. Jadi filsafat dulu baru ilmu pengetahuan. Filsafat itu disebut sebagai the mother of science. Ibu dari segala ilmu itu adalah filsafat. Jadi filsafat itu tidak terbelah-belah. Kalau ilmu sudah spesifik, ilmu manajemen ya bicara tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, kan? Ilmu ekonomi berbicara berarti bagaimana memenuhi kebutuhan hidup manusia dengan sumber-sumber daya yang terbatas. Ilmu sejarah berbicara tentang pengetahuan dari sebuah peristiwa yang terjadi di masa lalu. Ya, terbatas. Tapi kalau filsafat itu bicara macam-macam. Bicara tentang alam, bicara tentang kehidupan, ya, tentang manusia. Ya, oke. Jadi yang kedua pengetahuan apa tadi? Pengetahuan. Apa yang kedua? Pengetahuan apa? Dibuka itunya, mute-nya supaya kalau saya tanya bisa menjawab. Ya, Pak Yayan, Mas Yayan. Ada pengetahuan ilmiah, ada pengetahuan apa yang kedua tadi? Empiris, Pak. Loh. Itu pengetahuan ilmiah itu. Pengetahuan Yang filsafat, tadi, Pak. apa? Pengetahuan filsafat. Filsafat. Iya, Pak. Filsafat, Pak. Filsafat tadi saya katakan sebagai proses manusia produk. Sebagai proses itu adalah usaha untuk berpikir secara mendalam, radikal, dan sebagainya. Tapi sebagai produk ya kita temukan banyak aliran-aliran filsafat. Ada filsafat materialisme, filsafat realisme, filsafat konstruktivisme, aliran filsafat pragmatisme, esensialisme. Ya, itu adalah produk hasil dari berpikir para filosof. Misalnya, siapa manusia itu? Nah, tergantung. Kalau idealisme memandang manusia adalah ya hanya pikirannya itu. Hanya rohaninya itu manusia. Berbeda dengan materialisme, manusia itu siapa? Ya badannya. Realisme, ya manusia dan manusia itulah badan dan jiwanya. Nah, itu adalah pandangan-pandangan yang sifatnya produk ya. Hasil pemikiran para filosof tentang segala sesuatu. Oke. Nah, yang ketiga pengetahuan apa lagi?
Selain pengetahuan ilmu, pengetahuan filsafat, pengetahuan apa lagi? Apakah semua persoalan bisa dijawab dengan filsafat dan ilmu? Saya mau tanya. Apakah setiap permasalahan kehidupan dapat dijawab oleh ilmu dan filsafat? Bisa, Pak. Bisa. Bisa. Coba tentang hidup dan mati, bisa enggak? Ilmu memperkirakan. Ya, misalnya Mas Hengki hidupnya 100 tahun. Ya, Mas Yayan hidupnya hanya 40 tahun misalnya atau 50 tahun. Apa bisa ilmu pengetahuan menduga itu? Enggak, Pak. Kalau itu kan takdir ya, Pak ya. Ya. Bagaimana kalau seorang itu meninggal dunia, meninggalkan anak, istri, nah, lalu ada harta yang dibagi, apa ilmu bisa menjawab itu? Ya, Bisa, Pak. bisa enggak menjawab itu? Bisa, Pak, tentang warisan. Bisa, Bisa, Pak. Iya. Kalau Apa? harta. Oh, hukum Kalau harta waris. yang dibagi bisa, Iya, Pak. Pak. Bisa, Nah. Pak. Warisan bisa. Dan Iya. apa ilmu apa namanya? Ilmu apa? Agama. Agama. Nah, itu. Ilmu fikih, Pak, namanya. Iya, itu namanya apa itu? Pengetahuan agama. Agama. Jadi kita tahu filsafat, ilmu agama. Ya. Filsafat menjawab permasalahan-permasalahan yang sifatnya transendental. Apa itu transendental? Dunia di luar yang metafisis. Yang di luar yang nampak. Misalnya tadi hakikat hidup, tujuan hidup, itu adalah persoalan filsafat. Apa sih hidup itu? Apa tujuan hidup itu? Apa hakikat pendidikan itu? Apa tujuan pendidikan itu? Itu adalah persoalan filsafat. Ya. Tapi kalau sudah menyangkut tadi bagaimana membagi harta peninggalan waris, ya. Kalau laki-laki berapa bagian, nah itu pengetahuan agama yang ya, jadi filsafat, ilmu dan agama. Kalau agama itu dengan cara apa mendapatkannya? Apakah agama itu dengan riset? Ya, coba. Kebenaran agama itu Dari wahyu, Pak, dan dalil-dalil Oh. Al-Quran. Bisa juga dengan Ya. dari hadis. sumbernya dari wahyu, dari hadis. Ya. Karena itu dalam mencari kebenaran itu ada yang disebut dengan pendekatan secara ilmiah dan non ilmiah. Nah, kebenaran itu termasuk tidak non ilmiah. Kebenaran yang dihasilkan dari otoritas misalnya. Siapa yang punya otoritas itu? Yang punya kewenangan, kekuasaan. Misalnya di kampung-kampung itu, kalau kapan kita puasa? Oh, kata Mama Anu, hari Selasa misalnya. Nah itu karena dia punya otoritas diikuti semua. Ya, bisa kiai, Ya. Pak. Bisa Kiai. MUI, bisa. Kan. Kalau bersabda pasti diikuti. Itu namanya kebenaran berdasarkan otoritas. Ya. Kepala negara ngomong begini diikuti semua. Karena otoritasnya. Nah itu adalah tidak ilmiah. Wahyu juga itu tidak ilmiah. Karena proses mendapatkannya tidak dengan menggunakan prosedur ilmu pengetahuan. Atau tidak menggunakan metode ilmu pengetahuan. Kebenaran yang dihasilkan melalui riset itulah kebenaran ilmiah. Ya, gitu. Oke. Lalu saya mau tanya, apa hubungannya ilmu, filsafat, ilmu dan agama? Ilmu untuk mencari kebenaran. Filsafat juga untuk mendapatkan kebenaran atau memecahkan permasalahan. Agama juga begitu.
Ya, oke. Apa hubungannya? Nah, apa perbedaannya? Coba. Kebenaran ilmiah, kebenaran filsafat, dan kebenaran agama. Di mana perbedaannya? Siti Nur Hafidhah. Ya Bapak, punten apa tadi Ya. Pak? Punten, tolong ulangi. Apa persamaan daripada pengetahuan, ilmu pengetahuan, filsafat, dan agama, dan apa perbedaannya? Untuk persamaan sama-sama mengetahui tentang sesuatu yang harus kita ketahui. Kalau perbedaannya mungkin dari cara pengetahuannya kan Pak ya yang berbeda kan. Kalau misalnya kalau ilmu ilmiah itu kan bisa jadi dari kayak buku-buku gitu ya Pak ya. Terus? Kalau misalnya untuk apa namanya filsafat itu kan lewat secara logika gitu Pak. Menggunakan proses berpikir, ya. Iya, proses berpikir gitu sih Pak Kalau perbedaannya. agama? Kalau agama itu diketahuinya dari kitab-kitab. Baik. Berdasarkan kitab itu kan wahyu ya. Iya, berdasarkan wahyu. Ya. Iya Pak gitu. Ya. Atau berdasarkan dari kitab Al-Quran gitu, dari Ya. Al-Quran gitu Pak. Jadi persamaannya baik ilmu, filsafat, ilmu, dan agama itu sama-sama untuk mencari kebenaran. Oh iya Pak gitu. Ya. Iya Pak. Sebagai tiga institusi untuk mencari kebenaran atau untuk memecahkan masalah. Iya Pak. Tapi perbedaannya, kalau ilmu pengetahuan itu mendapatkan kebenaran atau memecahkan masalahnya melalui metode ilmiah. Iya. Metode ilmiah itu adalah proses yang memadukan antara berpikir secara deduktif dan induktif. Langkah-langkah ini itu adalah proses berpikir deduktif dan induktif. Filsafat dengan menggunakan renungan atau berkontemplasi, ya, berpikir menggunakan logika secara radikal. Radikal jangan dihubungkan dengan radikalisme ya. Radikal itu dari kata redik. Apa redik itu? Akar. Berpikir sampai ke akar-akarnya. Oke. Itu radikal. Sedangkan agama ya, memecahkan masalah atau menemukan kebenaran itu berdasarkan wahyu. Ya, berdasarkan wahyu ilahi. Baik. Kebenaran ilmu dan filsafat itu mutlak atau relatif? Relatif Pak. Relatif. Apa relatif itu maksudnya? Relatif itu apa maksudnya? Ayo Mas Bayu. Mas Bayu nih apa relatif itu? Mana Mas Bayu nih? Gambarnya ada, mungkin hanya nampang doang. Lagi Tani. demam Pak, lagi dengerin lagi demam. Waduh, demam. Asal jangan demam panggung ya. Mas Bayu. Relatif. Mohon maaf, Pak, mohon maaf. Nah, Pak Asep. Relatif itu kebenaran mutlak, Pak. Relatif kebenaran mutlak di mana? Relatif itu apa kebenaran yang bagaimana? Kebenaran mutlak atau tidak mutlak? Tidak mutlak. Tidak mutlak, ya, Pak. Dari sudut pandang sendiri ya. Maksudnya apa itu? Tidak mutlak itu apa maksudnya? Bisa berubah-ubah tergantung masalahnya. Bisa berubah-ubah ya. Oke. Iya. Tergantung sudut pandang orangnya, Pak. Misalnya ya. Tadi misalnya nih ya. Ada satu pernyataan dari ilmu pengetahuan bahwa tingkat pendidikan itu berkorelasi dengan penghasilan.
Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin tinggi penghasilannya. Atau ada hasil penelitian yang mengatakan bahwa ada korelasi antara tingkat pendidikan dengan panjang umur. Apa itu maksudnya? Semakin tinggi tingkat pendidikan, semakin lama hidupnya. Semakin panjang umurnya. Semakin pendek pendidikannya, semakin cepat meninggal dunianya. Oh, bagaimana tuh? Pak Asep? Itu ada sih penelitian itu. Berarti guru-guru panjang umurnya, Pak ya? Guru-guru yang pendidikannya, nah kalau S1 kira-kira 58 tahun. S2 nanti bisa 65 tahun. Kalau S3 bisa 75 tahun sampai 80 tahun bisa. Bapak kalau udah profesor bisa sampai 100, Pak. Mudah-mudahan. Amin. Panjang umur, Udah sehat. doktor, profesor lagi 100 tahun. Nah, kira-kira logikanya gimana tuh? Ini, Pak Asep. Apa kira-kira logikanya? Masuk akal nggak itu? Rasional nggak? Bisa jadi, Pak. Kenapa? Kenapa? Bisa jadi, Pak. Nah, di antaranya apa tuh? Kira-kira alasan yang logisnya itu. Kalau semakin tinggi pendidikan, semakin panjang umurnya. Karena Pak. ilmu itu butuh Ya. dimanfaatkan. Izin Pak, karena Ya, silakan. apa yang dia lakukan setiap hari, pertama tentunya semangat yang dia terus tambahkan gitu untuk mengejar pendidikan. Kedua, mengejar kebermanfaatan dari pendidikan itu. Nah, tadi ada pendapat bahwa tingkat pendidikan itu berkorelasi dengan tingkat penghasilan. Artinya seseorang yang pendidikannya tinggi maka diikuti dengan penghasilan yang tinggi. Sebaliknya kalau pendidikannya rendah, penghasilannya rendah. Tapi Pak ada di sana itu lulusan SD, tapi hartanya tidak habis 7 turunan. Gimana itu? Kalau begitu tidak benar itu. Ah, itu mah kasuistis kan? Tapi kita melihat yang sebagian besar orang yang berpendidikan tinggi itu pasti hidupnya lebih sejahtera lah. Nah, kalau berpenghasilan tinggi berarti dia mampu untuk bagaimana mengalokasikan dari penghasilannya itu untuk hidup sehat. Untuk bagaimana memenuhi hidup sehat, kan begitu? Betul enggak? Banyak orang-orang karena penghasilan yang rendah, maaf sekali lagi. Makanannya tidak bergizi, akhirnya gizi buruk. Betul enggak? Karena gizi buruk, karena tidak mampu membeli makanan yang bergizi, akhirnya cepat meninggal. Pola pikir jadi apa? Pola pikir, pola hidup ya. Hidup. Perilaku juga. Perilaku hidup sehatnya mungkin. Tapi juga yang lebih mendasar adalah karena tidak mampu memenuhi ya kebutuhan makanan yang bergizi tinggi. Coba dalam kasus-kasus ya di masyarakat yang kebetulan berpenghasilan rendah atau sering jadi berita kan, oh ini stunting ini karena apa? Karena gizi buruk. Kenapa gizi buruk? Ya, karena tidak mampu. Ya. Ini secara lahiriah. Kalau urusan Tuhan bisa orang yang tadi kelaparan bisa tetap hidup. Tapi secara ilmu pengetahuan ya kalau lapar terus, makanannya tidak bergizi akan berdampak terhadap kondisi kesehatannya, begitu kan? Betul. Nah, jadi diasumsikan kalau orang berpendidikan tinggi dia akan mendapat penghasilan yang besar, dari yang diterima itu bisa membelanja tentang hal yang memberikan menyehatkan bagi dirinya sehingga panjang umurnya. Betul. Dasar logika gitu ya. Baik. Nah, sekarang kita ada seorang bertanya kepada filosof, al-filsafah.
ada berapa jenis manusia itu. Dan ini juga dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali. Manusia itu ada 4. Ada manusia yang tahu bahwa dia tahu. Orang atau manusia yang tahu ditahunya. Ya. Dia tahu bahwa dia tahu. Tapi ada orang yang tahu, tapi dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu bahwa dia tahu. Dan ada orang yang tidak tahu bahwa dia tidak tahu. Coba mana itu? Siapa itu? Orang yang tahu bahwa dia tahu. Mas Chandra, mana Mas Chandra nih? Chandra Wibowo. Ya, Pak dosen. Nah, gimana tuh? Orang atau manusia yang tahu bahwa dia tahu. Orang tahu ditahunya. Berarti dia itu adalah orang yang sadar diri akan kemampuannya, Pak. Dia punya pengetahuan dan dia menyadari bahwa dia memang punya pengetahuan. Dengan pengetahuan itu bagaimana dia manfaatkan untuk kemaslahatan umat. Masyarakat. Berarti orang. Berarti siapa? Berarti kalau Pak dosen itu termasuk yang itu bukan, Pak? Siapa mereka itu? Yang tahu bahwa dia tahu. Yang berilmu. Nah, tentu ilmuwan, orang berpendidikan, ya. Dengan pengetahuannya yang dia peroleh, ya. Dia manfaatkan. Mohon izin Pak dosen. Ya. Berarti dia, orang yang seperti itu wajib diikuti ya Pak dosen ya? Oh iya, wajib diikuti. Apakah Karena dosen dia termasuk salah satu di kategori itu, Pak dosen? Siapa? Pak dosen sendiri. Kan termasuk ilmuwan, Pak. Mudah-mudahan termasuk di situ. Amin. Memiliki pengetahuan karena telah menempuh pendidikan, banyak membaca, banyak mengikuti seminar, pelatihan. Nah, dengan ilmunya itu lalu tidak untuk dirinya sendiri. Orang lain juga. Dan itu tidak harus dalam bentuk formal ya, Pak dosen ya? Oh iya. Mendapat pengetahuan tidak selalu formal. Pengetahuan itu bisa diperoleh dengan jalur-jalur non formal. Siap. Walaupun misalnya hanya pendidikannya sarjana, tetapi dia itu menjadi manusia pembelajar, ya, menjadi lifelong learner, manusia pembelajar sepanjang hayat. Kemudian pengetahuan juga ditebarkan pada orang lain. Yang kedua, orang yang tahu dan tidak ditahunya. Dia tahu tapi dia tidak tahu. Kira-kira gimana tuh? Berarti harus diberitahu itu Pak dosen. Oh, sedang tidur Paknya ya. Dia sedang tidur. Dia punya pengetahuan semua, tapi kok kenapa pengetahuannya itu tidak disebarkan pada orang lain? Saya harus diingatkan hanya untuk dirinya ya. Tidak bermanfaat. Itu seolah-olah hanya untuk dirinya. Nah, tapi ada orang yang tidak tahu, tapi dia tahu. Dia sebenarnya tidak punya pengetahuan, tapi sok tahu. Gitu ya. Ada yang begitu kan manusia ya. Dia sebenarnya pengetahuannya rendah, kurang. Tapi ditahunya, sok tahu. Nah, orang gini gimana? Apa perlu diikuti enggak itu? Enggak. Harus, Ya, Pak. kalau orang yang kedua tadi kan sedang tidur, maka perlu dibangunkan. Nah, sedangkan yang ketiga, dia tidak tahu tapi pura-pura tahu atau sok tahu. Yang keempat, itu, Man. harus hindari ya. Iya. Harus diingatkan, tidak harus diingatkan.
Ya. Kalau Ya, kalau belum tahu jangan sok tahu, kayak gitu kan, harus mawas diri. Nah, ada orang yang tidak tahu dan dia tidak tahu. Gimana itu? Paling parah kayak ini, Pak. Tidak tahu, tidak punya pengetahuan, dan dia tidak menyadari bahwa dia memang tidak mengetahui. Nah, ini bisa dibodoh lah ke bahasa Sunda. Terus belajar itu, terus belajar. Ini orang yang bisa celaka, ya. Maka janganlah kita masuk ke dalam kelompok orang yang keempat, ketiga dan keempat. Masih mending lah. Kalau misalnya yang ke-1 itu yang paling bagus. Yang kedua lumayan, hanya tinggal dibangunkan saja, karena sedang tertidur. Ingatkan, Anda itu sebenarnya punya pengetahuan, tapi kenapa pengetahuan yang Anda miliki itu tidak dimanfaatkan untuk kemaslahatan orang lain? Supaya menjadi orang yang baik. Khairun nas anfa'uhum linnas. Begitu kan? Iya. Nah, kita berfilsafat itu berarti upaya mengetahui apa yang telah diketahui dan apa yang belum diketahui. Karena itu, ya, objek filsafat itu adalah mengkaji yang ada dan yang mungkin ada. Mengkaji hakikat yang ada dan yang mungkin ada. Mengkaji segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Oke. Sekarang kita masuk kepada filsafat ilmu itu apa? Filsafat ilmu. Ada filsafat dan ilmu. Jadi filsafat ilmu arti apa? Pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat pengetahuan, hakikat ilmu pengetahuan. Ya. Mempelajari hakikat pengetahuan. Dan apa objek daripada filsafat ilmu itu? Ya. Apa objeknya? Ya. Objeknya apa? Objeknya ilmu pengetahuan ya, Pak dosen. Ya, ilmu pengetahuan itu kan memiliki pilar, memiliki aspek. Pertama adalah objek apa yang diketahui ilmu, bagaimana wujud yang hakiki dan objek tersebut, bagaimana hubungan antara objek tadi dengan daya tangkap manusia yang membuahkan pengetahuan. Nah, itu namanya ontologi. Mempelajari tentang hakikat ilmu. Misalnya, apa yang dipelajari oleh ilmu manajemen? Nah, coba siapa nih yang basisnya S1-nya manajemen? Pak Muslim? Pak Haji Sama? Ya. Yang dipelajari manajemen itu apa? Ya, tentang ilmu bagaimana kita memanage untuk mencapai suatu tujuan dalam sebuah organisasi ataupun instansi, begitu Pak. Ya, bagus. Ya. Memanage itu meliputi apa? Dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengkontrolannya, seperti itu Pak. Ya, sampai evaluasi ya, pengendalian. Nah, bagus. Itu yang disebut dengan ontologi. Hakikat yang dipelajari ilmu itu. Tadi contohnya manajemen itu mengkaji tentang bagaimana merencanakan, melaksanakan, mengorganisasi, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi. Ya. Dalam sebuah organisasi agar bagaimana organisasi itu dapat berjalan secara efektif dan efisien. Oke. Yang kedua adalah ya, itu ontologi. Yang kedua adalah bagaimana mendapatkan pengetahuan itu. Bagaimana proses yang memungkinkan ditimbanya pengetahuan
bagaimana prosedurnya, hal apa yang harus diperhatikan agar pengetahuan itu mendapatkan yang benar, bagaimana kriterianya, apa yang disebut kebenaran itu, apa kriterianya, cara dan teknik apa yang membantu kita dalam mendapatkan pengetahuan itu. Nah, itulah namanya epistemologi. Oke? Apa yang kedua? Epistemologi. Misalnya metode ilmiah itu dengan cara eksperimen, dilakukan pengamatan, observasi, wawancara. Ya, kalau kualitatif itu kan dengan wawancara, observasi. Kalau kuantitatif itu diukur dengan menggunakan angket, misalnya. Dianalisis dengan menggunakan pisau analisis statistik. Nah, itu metodologi. Itu namanya epistemologi. Ya, bagaimana cara mendapatkan ilmu itu. Epistemologi atau metodologi. Oke? Ya. Yang ketiga, untuk apa? Apa, bagaimana, dan untuk apa itu? Apa itu adalah landasan ontologi. Bagaimana caranya? Itu epistemologi. Dan untuk apa ilmu pengetahuan itu? Berarti untuk apa itu terkait dengan apa? Fungsi. Mas Muslim. Untuk apa? Itu berarti berkaitan dengan apa itu? Dengan manfaat. Fungsi atau manfaat. Manfaat atau kegunaan ilmu pengetahuan. Ya, disebut namanya aksiologi. Oke, apa? Aksiologi. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ya. Nah, coba nanti kalau mahasiswa pada semester 4 ya akan melakukan penelitian tesis ya sebagai syarat untuk menyelesaikan S2, mendapatkan gelar magister manajemen. Maka harus melakukan penelitian tesis. Nah, ontologi itu apa dalam tesis itu? Epistemologi, Pak. Bentar. Dalam kita menulis tesis itu, yang termasuk ontologi itu apa? Kalau kita mau meneliti itu bertolak dari apa? Ya, dulu waktu menulis skripsi itu masalah. Mulai dari apa? Apa? Masalah, Pak. Masalah, bagus. Kita menulis tesis, menulis penelitian, skripsi, tesis maupun disertasi itu berangkat dari adanya masalah. Masalah itu apa? Yang disebut masalah itu apa? Sesuatu yang harus dipecahkan, harus diatasi. Yang harus dicari jalan keluarnya. Apa? Karena apa? Ada apa itu masalah itu? Karena ada masalah. Ada sebab apa? akibat. Ada gap. Nah, Karena tidak sesuai rencana, Pak. Ada gap. Ada ketidaksesuaian. Kesenjangan. Ada kesenjangan. What should be and what is it? Kesenjangan antara yang seharusnya dengan yang terjadi. Dengan kenyataan. Kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Kesenjangan antara cita dan fakta. Itu adalah masalah. Ya. Seharusnya di desa itu masyarakat harus berpenghasilan misalnya ya 1 bulan 1 juta. Tapi fakta menunjukkan baru memperoleh 200.000 1 bulan.
Masalah bukan itu? Masalah. Masalah apa itu? Keuangan. Masalah tingkat pendapatan masyarakat yang masih rendah. Dan itu akan berdampak kepada itu kemiskinan. Ya. Seharusnya usia 12 tahun itu sudah tamat SD. Tapi misalnya atau SMP lah ya. Misalnya usia 6 sampai dengan 15 tahun seharusnya menamatkan pendidikan dasar SD, SMP atau sanawiyah. Tapi fakta menunjukkan di daerah itu baru 40%. Nah, apa masalahnya? Masalahnya bisa jadi dari ilmu siswa tersebut kurang. Di sebuah desa misalnya ya, ada sekelompok orang anak-anak usia 6 sampai 15 tahun. Seharusnya dasolennya adalah ya, harus sudah menyelesaikan pendidikan, lulus SMP atau sanawiyah. Tapi faktanya yang baru mengikuti pendidikan di SMP atau sanawiyah yang sederajat itu baru 60%. Masalahnya adalah masih ada 40% yang tidak lulus pendidikan dasar, Pak. Tidak sekolah. 40% belum mengikuti pendidikan di SLTP. Kan begitu? Ya. Ya, betul. Masalah apa itu? Masalah aksesibilitas atau masalah pemerataan pendidikan. Oke? Masalahnya adalah pemerataan pendidikan. Disebut masalah berarti ya belum merata pendidikan itu. Oke? Nah, itu yang masalah ya. Jadi masalah itu disebut juga ontologi. Ya. Nah, pertanyaan kedua, ini terkait dengan penelitian. Mas Jayadi, ini perhatikan. Ya. Untuk itu berisik itu dimut. Berisik itu di mana itu? Berisik itu di mana? Ya. Jadi carilah tempat ini cara belajar dengan daring itu saya sampaikan. Ya. Cara belajar dengan daring itu pertama masing-masing harus siapkan meja belajarnya. Ini di mana ini? Suara berisik. Pak Puri matiin. Pak Puri. Di mute saja, di mute. Pak Puri mohon di mute. Adminnya yang meng-unmute. Mas Puri. Imut Mas Puri. Supaya kita tidak terganggu. Jadi kesiapan kita kalau belajar daring itu ada mejanya, ada alat tulisnya. Jadi persislah seperti kita di ruang kelas. Ya. Batasnya pakai yang seragam, jangan ke bawahnya celana pendek. Ya, baik. Nah, ini suara bising masih ada. Berarti ada orang lain dan belum di Pak Mansur, ada Pak Mansur nih masih belum dimulai. Pak Puri, tolong Pak Puri. Siapa itu yang bilang Pak Puri? Siapa itu? Pak Yayat bukan? Coba siapa? Sudah ya? Baik. Nah, yang kedua adalah epistemologi. Dalam penelitian tesis nanti, apa epistemologi itu? Nanti membahas apa? Tadi ya, ontologi itu mulai dari masalah, ditulis latar belakang masalah, gitu ya. Latar belakang masalah, rumusan masalah. Itu dalam ontologi. Sekarang kalau
epistemologi itu apa yang diuraikan? Metodenya. Metode penelitiannya, Pak. Metode teorinya, Pak. Teori itu masuk epistemologi atau ontologi? Epistemologi. Nah, ya, bisa kajian teori yang mengarah kepada pemecahan masalah. Oke. Termasuk ketika kita membuka, ya, metode penelitiannya apa? Oh, metode eksperimen, metode penelitian survei, metode penelitian kualitatif, misalnya, ya. Sampai kita melakukan pengumpulan data. Ketika kita menggunakan data, apakah pakai kuesioner, memakai wawancara, pedoman observasi, itu sudah masuk ke dalam epistemologi. Ketika data terkumpul, kemudian dianalisis. Kalau penelitian kuantitatif, dianalisisnya dengan teknik statistik, misalnya apakah korelasional, apakah analisis ovarian, ANOVA, MANOVA, gitu ya. Nah, macam-macam. Sampai kepada hasil penelitiannya apa. Itu namanya epistemologi. Kemudian yang ketiga, untuk apa? Berarti ini terkait dengan manfaat dan kegunaan. Nah, dalam penelitian kita itu dirumuskan dalam apa? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian, bagus. Tujuan penelitian. Apalagi, Mas? Manfaat. Kalian juga apa? Manfaat, kegunaan atau manfaat penelitian baik secara teoretis maupun secara praktis. Baik secara teoretis maupun secara praktis. Itu namanya aksiologis, ya, aksiologi. Nah itu. Jadi setiap ilmu pasti minimal memiliki 3 hal itu. Ada objek yang dikajinya, bagaimana menjadikan ilmu itu dengan metode penelitian tertentu, metode ilmiah, dan manfaatnya untuk itu adalah epistemologi. Oke. Sekarang apa fungsi filsafat ilmu itu? Adalah sebagai alat untuk mencari kebenaran dari segala macam fenomena yang ada maupun yang mungkin ada. Yang kedua, fungsi filsafat ini adalah mempertahankan, menunjang, dan melawan atau berdiri netral terhadap pandangan filsafat lain. Yang ketiga, filsafat ilmu adalah memberikan pengertian tentang cara hidup, pandangan hidup, dan pandangan dunia. Ini ada suara juga nih. Siapa? Tolong. Mohon yang ada suara dan itunya di mute. Kita ini terganggu semua. Mas Puri ini masih on. Coba ya, etika kita di dalam perkuliahan daring itu jangan ada orang lain yang ngobrol atau berbicara lain dengan kita. Itu tata keramanya. Karena bagaimanapun mengganggu baik dari pengajar maupun dari mahasiswa sendiri. Dalam keadaan terpaksa di-mute saja. Gitu ya. Oke. Tapi saya kalau tanya harus dibuka itu. Kalau saya tanya harus dibuka. Kemudian filsafat ilmu juga menjadi sumber inspirasi dan pedoman untuk kehidupan dalam berbagai aspek, ya, seperti ekonomi, politik, hukum, dan sebagainya. Menurut Ismaun bahwa ya, fungsi filsafat ilmu itu adalah memberikan landasan filosofis dalam memahami berbagai konsep dan teori suatu disiplin ilmu dan membekali kemampuan untuk membangun teori ilmiah. Idealnya seperti itu, ya, fungsi daripada filsafat. Juga menjadi konfirmasi, berfungsi confirmatory function, berupaya mendeskripsikan relasi normatif antar hipotesis dengan evidence. Apa itu?
mendeskripsikan relasi normatif antara hipotesis dengan evidensi. Menggambarkan Dugaan hubungan sementara dan antara kenyataan. hubungan dan Nah, hipotesis itu apa, Pak? putusan sementara. Nah, hipotesis adalah jawaban sementara. Misalnya kita kalau mau meneliti tentang ya hubungan insentif dengan motivasi kerja atau pengaruh insentif terhadap motivasi kerja. Hipotesisnya mengatakan terdapat pengaruh atau insentif berpengaruh terhadap motivasi kerja. Itu hipotesis. Hipotesis itu harus sesuai dengan teori, didukung oleh teori. Secara teori benar nggak bahwa insentif itu bisa meningkatkan motivasi kerja? Benar, Pak. Benar. Benar ya. Kalau insentifnya tinggi, apabila dinaikkan, maka semangat kerjanya akan meningkat. Nah, kalau diturunkan, wah, pasti melemah. Ya, oke. Nah, kita ingin buktikan di lapangan. Ya. Benar enggak? Nah, pembuktian itu harus ada fakta, informasi, evidensi. Evidensi itu adalah bukti empirik. Ya. Benar enggak itu? Setelah dinaikkan insentifnya atau diberi insentif lah, tambahan insentif, para pegawai itu ya kinerjanya tinggi, semangat bekerjanya tinggi, atau sebaliknya. Nah, itu namanya complementary function. Tunjangan fungsional itu ada enggak hubungannya dengan kinerja? Contoh guru misalnya. Secara teori bisa meningkatkan? Bisa, Pak. Bisa, Pak, secara teori, Pak. Bisa. Ya, secara teori ya. Ya. Secara teoritis, karena sudah tersertifikasi itu berarti kompetensinya tinggi, penghasilannya juga bertambah. Contoh lah, misalnya contoh ya. Guru dapat tunjangan sertifikasi, maka dia mendapat tiap bulan itu tambahan penghasilan 1 kali gaji. Berarti 2 kali lipat toh. Secara logis, kalau dia mendapatkan penghasilan tinggi, maka dan dia sudah dianggap punya kompetensi yang tinggi, kompetensi profesional guru yang tinggi, maka dia harus berdampak terhadap kinerja tinggi, juga prestasi belajar anak-anak tinggi. Kenyataannya bagaimana? Saya akan mengasih menurut penelitian. UNDP melakukan penelitian setelah berjalan 5 tahun itu ya, pemberian tunjangan fungsional profesi itu ternyata belum berdampak ambiar terhadap peningkatan mutu. Baru berdampak kepada peningkatan kesejahteraan. Nah, kan tadi secara logika harusnya apa? Kalau sudah tersertifikasi, dia berarti sudah profesional, betul kan? Karena dia profesional, maka gajinya dinaikkan 1 kali gaji pokok. Kalau gaji pokoknya misalnya 1 bulan 3 juta, maka dia dengan tunjangan fungsional mendapatkan 6 juta. Sejatinya dengan penghasilan tinggi itu berdampak kepada peningkatan tadi, semangat, motivasi, kompetensinya sudah barang pasti meningkat, dan anak-anak siswa juga yang diajarnya harus meningkat. Tapi hasil penelitian baru kepada penghasilan aja. Atau kalau semula misalnya dia menjadi guru honorer tempat lain, sekarang tidak lagi menjadi guru tawaf. Guru tawaf itu apa ya? Bolak-balik, Pak. Keliling-keliling maksudnya tawaf itu. Bukan saya, Pak ya. Muter-muter. Oh, dari satu sekolah ke sekolah lain kan gitu. AI berarti. Dulu begitu, dulu ya.
Guru negeri ngajar di swasta gitu ya. Iya. Paginya di negeri, sorenya di swasta gitu ya Pak Sekda. Nah itu namanya guru tawaf. Nah karena sekarang sudah cukup mendapatkan 1 kali gaji, maka nggak perlu tawaf lagi. Baru itu katanya, menghentikan tawaf dan menambah penghasilan. Nah, ini tantangan sebenarnya. Maka mungkin nih yang sedang ramai sekarang tunjangan mau dihentikan. Kan itu yang ramai ya. Karena apa? Menteri Keuangan suka marah-marah itu kalau pidato. Ini anggaran pendidikan dinaikkan tapi kita masih kalah terus. Nah, gitu kan. Berarti belum dapat. Ya. Nah, gitu. Oke. Lalu explanation function yaitu berupaya menjelaskan berbagai fenomena kecil ataupun besar secara sederhana. Ya. Sekalian, juga kita harus tahu tentang sejarah pengembangan ilmu. Ilmu pengetahuan itu pada abad ke-6 sebelum Masehi, ya, awalnya itu orang percaya berdasarkan mitos. Apa sih maksudnya? Mitos itu apa, Pak? Cerita yang belum tentu kebenarannya, Pak. Nah, misalnya, ya, tiba-tiba ada pelangi. Sering dihubungkan dengan apa itu? Putri mandi katanya, Pak. Ada putri yang mandi. Mandi, gitu ya. Lalu ada hujan besar. Dihubungkan dengan apa itu? Banyak geluduk. Oh, dewa lagi marah. Kan begitu. Itulah pikiran-pikiran yang mitos. Ya, jadi awalnya itu adalah berpikir berdasarkan mitos. Mitos-mitos. Itu pada zaman Yunani kuno. Setelah itu bergeser ya dari mitos ke logos. Apa logos itu? Yang berpikir, Pak. Apa logos itu? Logos itu kalau terjadi sesuatu atau misalkan masalah itu dengan menggunakan logika. Contohnya nih, Pak Asep. Madarma. Pak Asep sakit perut. Ibu Ya, Jahero sakit perut. Bagaimana itu menyembuhkan sakit perut? Minum obat. Pergi ke dukun atau pergi ke dokter? Ke dokter. Itu logos itu. Sudah logos. Bukan pergi ke dukun ya. Pak, ternyata ada juga dukun yang bisa menyembuhkan penyakit di mana dokter tidak bisa. Nah, kalau menggunakan logika itu perginya ke dokter. Dan dokter dianggap sebagai orang yang mengetahui tentang jenis penyakit dan obatnya, kan gitu ya. Jadi filsafat itu berkembang mulai dari mitos ya, dari mitos ke logos. Nah, kemudian masuk kepada abad pertengahan. Abad pertengahan. Abad pertengahan ini ditandai dengan hadirnya atau tampilnya para teolog. Para teolog itu artinya teolog itu apa? Agamawan. Hadirnya para teolog dalam lapangan ilmu pengetahuan. Jadi para ilmuwan pada abad tengah ini hampir semuanya adalah para teolog. Sehingga aktivitas ilmiah keilmuan itu dikaitkan dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku pada saat abad pertengahan itu adalah ansila teologia atau abdi agama. Ya. Abdi agama. Jadi periode abad pertengahan ini mempunyai perbedaan yang sangat mencolok dengan abad filsafat, ya. Di mana perbedaan itu?
Perbedaannya adalah karena besarnya, tingginya dominasi agama. Dominasi agama, ya, di abad pertengahan ini. Misalnya dalam agama Kristen, ya, dalam mengkaji masalah filsafatnya mengajarkan bahwa wahyu Tuhanlah merupakan kebenaran yang sejati. Tadi dalam pertanyaan di belakang, kalau ilmu filsafat itu kebenarannya relatif. Kalau agama mutlak. Nah, karena di sini ya, kalau mutlak itu artinya apa ya? Tidak berubah. Pasti gitu kan. Kalau ilmu pengetahuan tidak pasti. Nah, di abad pertengahan ini maka karena dominasi agama ya, dominasi agama, maka kebenaran dari wahyu itulah sebagai kebenaran yang sejati, yang berbeda dengan sebelumnya. Logos itu. Kalau logos, kebenaran itu harus berdasarkan apa? Rasio. Berdasarkan pertimbangan rasio. Itu namanya logos. Harus sesuai dengan rasio. Masuk akal tidak gitu. Jadi menggunakan berpikir. Tapi pada abad pertengahan ini, karena dominan dari para agamawan, ya, para teolog, maka berpengaruh sekali terhadap ilmu pengetahuan. Baik. Kemudian masuk ke dalam abad modern. Ada zaman Renaissance dulu. Apa zaman Renaissance? Zaman apa perubahan. itu Renaissance? Renaissance itu kan pencerahan. Ya, zaman Renaissance ini ditandai dengan era kebangkitan kembali pemikiran atau logika yang ingin terbebaskan dari dogma agama, dari ajaran agama. Pokoknya agama tidak mencampuri lagi urusan ilmu pengetahuan. Tapi kebenaran itu harus dilakukan melalui proses berpikir dengan menggunakan logika. Ya, jadi zaman ini merupakan peralihan dari abad pertengahan mulai berubah menjadi suatu kebudayaan yang modern. Kebudayaan modern itu, ya itulah ditandai dengan kebudayaan dasar pemikiran-pemikiran yang bebas. Jadi manusia yang hidup pada zaman Renaissance ini adalah manusia yang merindukan pemikiran yang bebas yang sebelumnya dikungkung oleh dogmatik agama, oleh dogma agama. Jadi Renaissance ingin melepaskan dari dogma-dogma agama yang dianggap membelenggu. Izin bertanya Pak dosen. Silakan. Dari keterangan Pak dosen yang terakhir itu seolah-olah terjadi pertentangan antara filsafat dengan keagamaan. Ya. Dan kalau menurut yang disampaikan tadi kan filsafat dulu, kemudian agama, kemudian zaman modern kembali lagi ke filsafat gitu loh Pak. Sementara awal tujuan persamaannya kan sama-sama mencari kebenaran pada saat kuliah tadi. Tapi kalau dari keterangan tadi seolah-olah terjadi pertentangan antara agama dan ilmu pengetahuan kan gitu ya? Kawan, gitu. Pencerahannya Pak dosen. Ya, baik. Ya. Tadi di abad pertengahan para ilmuwan, karena para ilmuwan banyak dari kaum teologi itu sebenarnya agama, maka pemikiran-pemikiran atau ajaran agama wahyu itulah yang mendominasi terhadap ilmu pengetahuan. Sedangkan sebelumnya adalah bersumber dari logika pengetahuan itu, ya, dari pemikiran. Ya, yang kedua adalah agama. Muncul berikutnya dari filsafat kembali, dari pemikiran. Maksudnya sumber kebenarannya dari pemikiran.
bukan dari dogma agama. Nah, tadi pertanyaannya, sama-sama mencari kebenaran dan dan memang ada proses yang berbeda. Kalau ilmu pengetahuan itu dilakukan dengan memadukan berpikir logis dan empiris, rasional dan empiris. Tapi kalau agama semata-mata wahyu, bersumber dari wahyu. Ini ya, di sini gimana? Nah, memang kadang-kadang muncul egoisme. Pada waktu pertengahan dominan agama. Karena merasa terbelenggu dengan karena kenapa? Dengan hanya agama saja kan, kalau agama itu namanya taken for granted. Apa sih taken for granted? Sesuatu yang tidak perlu bantah. Dipertanyakan lagi. Misalnya begini. Orang Islam ya sedang punya wudhu. Tiba-tiba kentut. Yang punya dosa siapa? Kentut. Tapi kenapa yang dibasuh muka waktu wudhu? Bukan yang punya dosa kentut tadi. Dubur lah. Nah, ya. Logika kira-kira bisa nggak itu menjawab itu? Kenapa ya? Ketika orang batal wudhu karena kentut, tapi pada waktu mencucikan lagi tidak dibasuh, itu yang punya dosa. Tapi wajahnya, gitu ya contohnya. Ya, tapi ke wajah. Nah, itu dianggap membelenggu pemikiran, bebas. Nah, tapi ketika masing-masing membuka diri, ternyata kebenaran itu tidak selalu bisa dibuktikan secara empiris. Contohnya apa? Agama mengajarkan bagi siapa orang yang banyak berbuat amal kebajikan, berbuat amal soleh lah begitu, dan sedikit melakukan kemungkaran, maka dijanjikan surga. Barang siapa yang suka menebarkan salam, barang siapa yang suka berbagi makanan, ketika Nabi itu hijrah dari Mekah ke Madinah sampai di Madinah, ya, mengumumkan afsus salam, tebarkan salam kedamaian. Wa itu to'am, berikan makanan. Yang ketiga apa? Sholatul lail, sholat malam, sholat tahajud. Dan yang keempat silaturahmi. Wah, 4 itu. Janjinya apa kata Nabi? Surga. Dengan hadis. Nah, bisa dibuktikan enggak masuk surga? Nah, tidak perlu cari alasan lagi. Kenapa ya? Orang yang menciptakan kedamaian, afsus salam, wa'id abto'a, membagi makanan pada orang yang membutuhkan, melakukan sholat malam di saat-saat orang sedang tertidur, dan melakukan silaturahim, kok surga? Dan surga itu indahnya, nikmatnya luar biasa. Tidak ada lagi orang-orang tua, semua perawat. Itu bisa dibuktikan nggak? Secara empiris. Pak Tur, Pak Chandra. Itu taken for granted. Kita tidak bisa kan? Oh bisa. Bisa Pak Fatur Rahman meninggal dulu. Ya. Nanti kan masuk kuburan tuh, masuk surga. Atau ada orang yang lain masuk neraka. Bagaimana siksanya ke neraka? Bagaimana? Nah, hidup lagi, keluar lagi hidup. Ceritakan orang lain. Bisa itu. Ya. Itu disebut dengan taken for granted. Tidak perlu dicari-cari kenapa. Karena apa? Karena agama itu adalah persoalan yang di atas rasional, atas dengan supra rasional. Supra rasional itu artinya apa? Akal pikiran kita tidak mampu menjangkau itu. Ya, misalnya kan ada pertanyaan, kok itu perjalanan Nabi 90 km bisa semalam?
Pada akhirnya dijawab dengan curi apa itu kecepatan. Nah itulah. Di sini berarti memang duduk baru supaya saling menyadari apa kelemahan ilmu. Ilmu itu hanya berbicara empiris, padahal masalah-masalah kehidupan itu tidak selalu bisa dibuktikan. Tapi kalau misalnya ada hadis yang mengatakan as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu akan menghalangi kita dari bala celaka. Bisa dibuktikan enggak itu? Atau dalam Islam misalnya get more, ya, give more, get more. Banyak memberi, ya keluarkan zakat, bersedekah, dan itu akan kembali dibalas lebih daripada itu. Bisa dibuktikan? Oh bisa. Jadi kata siapa agama tidak bisa dibuktikan? Ada yang bisa dibuktikan. Bukan pengalaman empiris Pak itu Pak. Nah bisa dibuktikan kan? Jadi agama juga ada yang bisa dibuktikan. Kenapa orang yang setiap tahun mengeluarkan zakatnya miliaran, tapi dia tidak pernah miskin? Ya, malah hartanya terus bertambah. Nah, itu menjadi Allah. Ada dasar Al-Quran atau hadis. Nah, jadi di sini tidak perlu berhadapan-hadapan, tapi harus saling mengisi. Ya, nah itu. Baik. Kemudian abad modern, zaman itu apa? Abad modern itu ditandai dengan berbagai penemuan bidang ilmu pengetahuan. Ya. Perkembangan pengetahuan pada zaman modern itu sebenarnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Seperti kita mengenal filosof namanya René Descartes atau nulisnya Descartes. Dia seorang ahli ilmu pasti. Yang melakukan penemuannya adalah tentang sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Kita mengenal juga namanya Isaac Newton. Apa Isaac Newton itu? Yang terkenal apa Isaac Newton? Ya, teori apa? Teori hukum gravitasi. Kenapa apel jatuh? Kan gitu ya? Kan pertanyaan kenapa apel jatuh? Kenapa kalau ada jatuh? Karena apa? Kata Isaac Newton karena ada daya gravitasi bumi. Daya tarik bumi. Dari bumi. Ya. Gravitasi ya? Ya. Sama tidak dengan gratifikasi? Beda Pak. Beda atau sama? Nah, beda Pak tipis. Mama, beda atau sama? Sama-sama menarik. Sama-sama tadi ada daya penariknya. Wih. Untuk saat ini lebih menarik gratifikasi Pak. Gratifikasi menarik berupa benda uang ya. Nah, ya kalau gravitasi itu daya tarik bumi menyebabkan buah apel jatuh, pohon kelapa jatuh. Nah, itu. Jadi Charles Darwin juga kita kenal ya, Charles Darwin. Apa teorinya? Evolusi. For life. Perjuangan untuk hidup. Apa kata Charles Darwin? Struggle for life. Yang struggle itu yang bagaimana kata Darwin? Ini penting nih bagi kita ini dijadikan prinsip. Kata Darwin itu siapa yang kuat itu siapa? Yang bisa mempertahankan itu siapa? Apa yang kuat ototnya? Pak Mamat. Mana Pak Mamat? Pak Mamat. Orang yang kuat, yang hebat itu karena ototnya otot baja gitu? Tidak juga Pak. Orang bukan, tapi yang bagaimana? Yang bisa memberikan ketika suatu ada permasalahan ataupun suatu polemik, dia bisa mencari solusi yang terbaik Pak. Kalau menurut saya ke arah sana, orang kuat itu.
Kata Darwin itu, orang hebat dan kuat itu bukan yang memiliki otot yang kuat, badan yang kekar, tapi mereka yang bisa merespon terhadap setiap perubahan, yang mampu beradaptasi dengan setiap perubahan, itulah orang yang hebat. Itulah orang yang bisa hidup langgeng, yang struggle for life, ya, struggle for life, yang bisa mempertahankan hidup, yang struggle. Itu adalah orang yang mampu beradaptasi atau merespon terhadap setiap perubahan. Benarkah itu, Pak Mamat, Pak Mansur? Betul, Pak Chandra? Ya, benar nggak? Betul, Pak. Betul. Contohnya apa? Betul, Pak. Contohnya apa, Pak? Sekarang ini kita berubah dari menjadi era apa? Era teknologi informasi, kan? Yep. Oke. Kalau kita tidak beradaptasi dengan itu, apa yang terjadi? Ketinggalan informasi. Contoh sederhana, ya. Sekarang ini bagaimana untuk memenuhi kebutuhan orang dalam memanfaatkan transportasi. Contohlah ojek. Dulu itu ojek gimana, Pak? Ojek pangkalan itu di mana? Di pangkalan, Pak. Dia mendapatkan penumpang itu nunggu di pangkalan, kan? Nunggu di pangkalan, didatangin sama Di kita. pangkalan. Nunggu, aja ngantri itu, kan? Sekarang dengan adanya Gojek, artinya apa? Apakah sekarang penumpang harus mengejar ke ojek, ke pangkalan ojek? Tidak. Tidak, kan? Sekarang berubah, ojek yang mengejar Penumpang. penumpang. Dengan cara apa? Online, Pak. Online menggunakan Aplikasi. Aplikasi, Pak. Aplikasi, Jadi Pak. menggunakan aplikasi sebagai media teknik itu namanya beradaptasi. Merubah dari didatangi oleh penumpang sekarang berbalik. Eranya adalah ya kendaraan alat transport yang mengejar penumpang. Cukup misalnya di kampus IPG maupun ya pasang aplikasi dia datang sendiri. Begitu juga dalam GoFood, ya. Nah, coba kalau tidak melakukan perubahan itu tetap saja mangkal di pangkalan. Kira-kira bagaimana tuh, Pak? Lama-lama apa? Lama-lama apa itu ojek pangkalan? Tersingkir, Pak. Tersingkir. Kalah, Pak. Dia tidak akan mendapatkan penumpang lagi. Berarti mati, kan? Nah, ada suatu falsafah. If you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Apa artinya itu, Pak Chandra? If you don't learn, you don't change. If you don't change, you die. Oke. Apa Pak Chandra? Pak Asep? Kamu tidak learn, belajar. Jika kita tidak belajar, maka kita tidak bisa membuat perubahan. Tidak berubah. Oke, bagus. Jika kamu tidak berubah, kita pasti Jika mati. tidak berubah, Kita jika pasti tidak mati. berubah, mati. Mati. Contoh misalnya lembaga pendidikan. Tidak memanfaatkan teknologi informasi, tapi manual saja. Mau daftar harus datang. Sementara di tempat lain, di lembaga pendidikan lain, sudah membuat informasi, merubah dari daftar datang ke kampus, sekarang sudah di rumah masing-masing. Nah, sekolah atau perguruan lembaga pendidikan yang masih orang datang ke kampus
akan bisa mempertahankan kelangsungan hidupnya tidak? Ya, belum tentu. Mungkin mati. Karena tidak berubah. Ya, inilah pentingnya kita belajar. Belajar berubah. Ya. Orang yang sudah belajar berarti ada perubahan di karakter. Dengan berubah kita bisa mempertahankan kelangsungan hidup kita. Kalau tidak, lihatlah yang bangkrut-bangkrut itu karena tidak belajar, karena tidak beradaptasi, karena tidak merespon terhadap suatu perubahan. Dan itulah para mahasiswa, saya berharap bahwa semuanya kita harus menjadi manusia pembelajar. Ya. Menjadi manusia pembelajar. Menjadi manusia pembelajar. Manusia yang terus belajar. Dengan belajar kita berarti beradaptasi. Dan perubahan itu adalah sesuatu yang mutlak. Betul nggak? Yang abadi. Harijaya benar nggak? There is no permanent exchange. Tidak ada perubahan. Tidak ada yang abadi. There is no permanent exchange kecuali perubahan. Maka kita harus menyikapi dengan banyak beradaptasi, dengan belajar. Oke. Ya, nah sekarang kita berada di sini abad kontemporer. Abad 20 dan seterusnya. Ya. Di antara ilmu yang dibicarakan oleh para bidang fisika, misalnya menempati kedudukan yang paling tinggi, ya. Fisika dipandang sebagai dasar pengetahuan yang subjek materinya mengandung unsur fundamental. Termasuk ya Albert Einstein itu dianggap sebagai ilmuwan yang hidup pada abad kontemporer. Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa alam tidak berhingga besarnya dan tidak terbatas, tapi juga tidak berubah status totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Ini percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Ya. Baik, sekalian, sekarang kita menyaksikan kemajuan-kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama sekarang di era 4.0, kita sudah betul-betul teknologi informasi merambah ke dalam berbagai aspek kehidupan kita. Ya, termasuk kita adalah pengguna apa? Pengguna HP tertinggi. Setiap 15 menit pasti buka HP itu. Ya. Setiap 15 menit buka HP gitu ya. Setiap bangun tidur yang dicari HP, bukan istri. Benar enggak itu? Pak Jaya. Saya mau tanya. Waktu bangun yang dicari apa? Istri atau apa? HP. Oh. Tahu aja nih, Prof. Yang dicari HP. Ibu-ibu yang dicari apa, Bu-ibu? Yang dicari apa coba ibu-ibu tuh? Sisir, Prof, ibu rumah. Nah. Suami atau HP? Oh. Suami. Suami yang belum pulang. Kenceng. Kalau suami belum pulang ya. Baik. Nah, jadi kalau dirumuskan pada zaman Yunani itu dari mitos berubah menjadi logos, dari percaya kepada dewa-dewi, setiap ada peristiwa dan kejadian, ya, kemudian berubah dengan berdasarkan pemikiran atau logika, kemudian berikutnya, ya, nah ini zaman filsafat logos. Thales misalnya, apa Thales itu? Thales ini ahli filsafat ya. Dia mengatakan bahwa hakikat segala sesuatu itu atau hakikat yang ada adalah air. Termasuk manusia itu berasal dari air, benar nggak itu? Itu menurut pendapat Thales itu, filosof Thales, filosof Yunani.
Segala sesuatu berasal dari air, termasuk manusia, alam sekitar. Anaximander dari apparent, yang tak terbatas. Anaximenes, orang Menes, katanya segala sesuatu berasal dari udara. Pitagoras dari bilangan, Demokritos dari atom. Itulah pendapat-pendapat para filosof masa lalu. Sokrates dengan dialektika, Plato rasionalisme. Ya. Oke. Ini abad pertengahan, tadi dogma ya, dianggap sebagai abad kegelapan bagi ilmu pengetahuan karena terlalu dominannya agama pada saat itu. Lalu Renaissance ya, of Clarum, ini pencerahan, mengubah dari abad ke-8, the dark of age, katanya begitu. Dark of age, abad ke-8 ke abad pencerahan, mengembalikan kepada kebebasan dalam berpikir, bukan dibelenggu oleh agama. Lahirlah ini ya, filsafat-filsafat, aliran rasionalisme, empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme. Oke. Baik, nah, sekarang kita masuk pada substansi filsafat ini. Substansi filsafat itu adalah, pertama kita berbicara tentang fakta atau kenyataan. Yang kedua adalah kebenaran. Yang ketiga konfirmasi. Dan yang berikutnya adalah logika inferensi. Apa itu fakta kenyataan? Fakta atau kenyataan menurut positivistik bahwa sesuatu yang nyata bila ada korespondensi antara yang sesuai. Yang sensual satu dengan sensual lain. Itu korespondensi antara yang sensual satu dengan yang lain. Yang fenomenologi memiliki dua arah perkembangan mengenai pengertian kenyataan. Apa kenyataan itu? Menjurus ke arah teori korespondensi, yaitu adanya korespondensi antara cita dan fenomena. Korespondensi itu ada hubungan antara pernyataan dengan kenyataan. Yang kedua menjurus ke arah koherensi moralitas, kesesuaian antara fenomena dengan sistem nilai. Sedangkan rasionalistik menganggap bahwa sesuatu sebagai nyata bila ada koherensi antara empirik dengan skema rasional. Dan realisme metafisik berpendapat bahwa sesuatu yang nyata bila ada koherensi antara empiri dengan objektif. Sementara pragmatisme memiliki pandangan bahwa yang ada itu adalah yang berfungsi, yang memiliki fungsi atau memiliki manfaat. Itu adalah yang ada. Dasar pengetahuan ada 4. Pertama adalah penalaran. Yang kedua logika. Yang ketiga sumber pengetahuan. Dan yang keempat kritik pengetahuan. Ini menurut pendapat Yuyun Surya Sumantri. Bahwa dasar-dasar pengetahuan itu penalaran melahirkan pengetahuan. Logika melahirkan pengetahuan. Lalu sumber pengetahuan itu bisa dari rasio, bisa dari pengalaman atau fakta empiris, bisa dari gabungan keduanya. Bisa juga berdasarkan wahyu, bisa juga berdasarkan intuisi. Ya, oke. Penalaran itu apa bedanya dengan logika? Penalaran adalah proses berpikir dalam menarik suatu simpulan berupa pengetahuan. Contohnya apa? Contohnya apa? Penalaran itu apa contohnya? Nanti kita bilang logika. Logika. Perbedaan logika dengan sama-sama ujungnya adalah untuk menarik simpulan. Tapi logika itu lebih kepada cara menarik simpulannya, yang cara menarik simpulan itu ada yang disebut dengan
induktif dan deduktif. Nah, ini akan kelihatan di sini. Apa sih itu induktif? Pak Bayu, mana Pak Bayu tadi? Pak Bayu, Pak Bayu, Pak Bayu. Apa itu induktif? Apa itu induktif? Ya. Cara berpikir mulai dari mana itu induktif? Mulai dari fakta atau mulai dari teori? Teori, Pak. Teori. Pak Asep. Iya, Pak. Induktif itu mulai dari teori atau mulai dari fakta? Induktif ya. Dari yang khusus atau dari yang umum? Khusus. Khusus. Nah, Dari baik. yang umum, Pak. Induktif itu mulai dari yang umum dan khusus. Khusus ke Pak Mamat. umum. Mulai dari yang khusus, Pak. Khusus ke umum. Induktif Khusus itu ke umum. mulai dari data. Mulai fakta yang khusus. Ditarik kepada kesimpulan umum. Sedangkan deduktif sebaliknya. Mulai dari teori atau yang umum kepada yang khusus. Mana contohnya? Contohnya. Ya. Di sini bisa diberikan contoh. Mahasiswa nih. Ya. Misalnya kalau dari yang khusus. Pak Sungsang nih, Sungsang betul, Pak Sungsang apa ya? Namanya? Iya, Pak Sungsang. Pak Sungsang dari mana Pak Sungsang? Pak Sep yang muncul. Ya, Pak Pak. Sungsang. Siap. Saya mau tanya, Pak Sungsang sudah berkeluarga belum? Sudah, Pak. Anak dua. Tuh, data satu mahasiswa ini, Pak Sungsang sudah berkeluarga, punya anak dua. Pak Sep, ini Ya, fakta Pak. satu, Pak Sep. Ya, Sudah? Pak Ji. Sudah. Pak Mamat. Nah, Sudah, kalau Pak Ji. saya tanya satu-satu, fakta satu Pak Sungsang sudah berkeluarga. Pak Asep sudah, Pak Mamat dan lain sudah. Maka disimpulkan semua mahasiswa UPG sudah berkeluarga. Nah, itu namanya induktif. Oke? Ya, nah, lagi itu makhluk hidup, betul kan? Iya. Bernyawa enggak? Bernyawa ya. Bernyawa. Manusia bernyawa. Bernyawa. Nyawa. Pak. Oke. Terus Siap coba yang simpulkan. bernyawa. Coba saya tanya lagi. Kambing bisa mati enggak? Bisa. Bisa mati. Manusia Bisa, Pak, bisa. burung bernyawa. Bernyawa. Bisa mati. Nah, apa simpulannya? Setiap makhluk hidup bisa Sesuatu bernyawa. yang bernyawa itu akan bisa Setiap mati, Pak. makhluk yang bernyawa pasti akan mati. Mati. Itu namanya induktif. Sekarang yang deduktif. Semua makhluk yang bernyawa pasti mati. Itu kan umum, simpulan. Ya. Kerbau adalah hewan atau makhluk yang bernyawa. Maka kerbau pasti mati. Nah, itu namanya apa? Deduktif. Oke. Apa pengetahuan yang kita peroleh tadi? Dari logika induktif, ya. Setelah diidentifikasi kerbau bernyawa, manusia bernyawa, burung bernyawa, ya, dan hewan-hewan bernyawa, dan kemudian kerbau itu mati, pasti mati, maka beberapa jenis makhluk yang bernyawa kesimpulannya pasti mati. Itulah induktif. Ya. Deduktif dibalik saja. Oke, maka kita mendapatkan pengetahuan. Apa pengetahuannya? Oh, makhluk bernyawa itu pasti mati. Mulai dari kerbau bernyawa, manusia bernyawa. Oh, setiap makhluk bernyawa pasti mati. Itu pengetahuan. Nah, sumber pengetahuan. Nah, ini. Ya, pengetahuan datang dari mana? Pertama dari berpikir, rasio. Rasionalis. Para filosof itu kan berpikir. Tadi mengatakan bahwa asal
segala sesuatu berasal dari udara, kata Anaximenes. Itu dari pikirannya aja. Dari berpikirnya, dari logika, dari rasionya. Yang kedua, sumber pengetahuan itu empiris. Apa maksudnya empiris di sini? Pak? Ya, apa maksudnya? Pengetahuan itu berasal dari apa? Ini dari penalaran, ya, dari pikiran, dari logika. Dari kenyataan, Pak. Nah, ini dari mana? Dari kenyataan. Fakta, pengalaman, dari indera, nyata, observasi, dari nyata. Oke. Tadi misalnya kita menemukan di lapangan, ya, bahwa bebek sedang bertelur. Nah, itu fakta. Ternyata bebek bertelur. Misalnya kita punya kolam. Ya. Oh, banyak ikan mujair anaknya. Berarti ikan mujair. Ikan nila. Nila itu bertelur, beranaknya tidak di seperti apa? Ikan mas. Ikan mas pernah nggak beranak langsung? Enggak. Tidak. Harus di apa? Diproses. Nah, ya. Kemudian lele, saya tanya, ikan lele langsung beranak tidak? Tidak. Tidak. Ikan tawes beranak atau harus diproses beranaknya? Oh, nggak tahu ikan tawes ya. Sama dengan nila, ikan tawes itu ngabarojol sorangan. Nah, itu pengetahuan berdasarkan fakta empiris. Empiris. Bahwa nila beranak sendiri. Ya, tawes juga begitu. Tapi lele kalau ingin beranak harus ada proses tersendiri dipijakkan. Ya, begitu juga ikan mas. Nah, itu pengetahuan tuh, Pak Asep tuh. Berdasarkan empiris, ya. Sekarang pengetahuan dari intuisi. Apa intuisi itu? Apa intuisi? Gagasan atau ide. Apa intuisi? Gagasan. Intuisi itu dalam bahasa sehari-hari apa? Firasat ya. Firasat, Pak. Apa? Bahasa lain apa? Naluri, Pak. Apa? Naluri. Beda. Kalau naluri itu potensi yang secara kodrati gitu ya. Misalnya ingin makan, minum, itu naluri. Kalau apa tadi? Intuisi itu bukan, firasat. Mata ketiga. Oh, mata ketiga. Coba nih. Pernah nggak? Ketiga, Mas Sun, pernah nggak punya masalah? Ya, Pak. Pernah nggak punya masalah? Tiap manusia punya masalah, Pak. Termasuk ya. Terus ketika merenung, gimana ya memecahkannya? Tiba-tiba kita merenung. Nah, aha momen, Pak. Seolah ada bisikan. Kamu harus begini jalan keluarnya. Nah, itu intuisi namanya. Iya. Jadi berpikir intuitif itu tidak menggunakan langkah-langkah yang sistematis, tetapi dia muncul seketika di saat orang itu sedang merenung memecahkan suatu masalah. Itu namanya intuisi. Secara nalar ya, Pak. Dan hanya cara keputusan yang diambil ada berpikir di lapangan ya, Pak. Ya, memikirkan sesuatu misalnya kita sebagai pemimpin nih, ada sesuatu yang masalah dilematis. Bagaimana ya jalan keluarnya? Apa yang harus saya lakukan? Lalu dia merenung. Mendapatkan ilmu. Nah, tidak ada ilham. Nah, itu ilham yang dimaksud. Tiba-tiba ada ilham yang datang secara mendadak. Itu namanya intuisi. Jadi, intuisi itu proses memecahkan masalah dengan langkah-langkah yang ya sporadis, ya, tidak dengan secara sistematis, tapi dia datang secara intuisi. Itu pengetahuan yang diperoleh tanpa melalui proses penalaran tertentu. Contoh, seorang yang sedang terpusat pemikirannya pada suatu masalah,
tiba-tiba saja dia menemukan sebuah jawaban atas permasalahan itu tanpa melalui proses berpikir yang berliku-liku, tetapi dia datang tiba-tiba, tadi disebutkan seperti ilham. Ya, jadi itu ilham, kebenaran atau pengetahuan yang tidak melalui proses penalaran tertentu, tetapi datang secara tiba-tiba. Nah, yang keempat adalah wahyu. Apa wahyu itu? Tunjuk, Pak. Wahyu itu adalah petunjuk, apalagi ajaran yang datang dari Allah, ya. Dari Allah, misalnya kebenaran yang disampaikan dari Allah, ya, para nabi, Al-Quran, hadis Nabi, atau hadis kursi ya dalam Islam nih, itu adalah sumber pengetahuan. Betapa banyak kita dari Al-Quran dan hadis melaksanakan kita itu. Misalnya waqimus sholah waktu zakat, dirikan sholat, inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sholat itu kahsa mencegah perbuatan keji dan munkar. Nah, misalnya gitu. As-sholatu imaduddin. Sholat itu yang agama. Ya, itu. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Jadi Allah itu akan memberikan balasan ya, kebaikan sebesar biji sawi sekalipun. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan kita diperoleh berdasarkan wahyu ilahi. Oh, misalnya nih, wankihu ma toba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba. 234 Pak. Apa itu? Hah? Di Samsu. Wankihu ma toba lakum. Kalau bisa adil. Perempuan ya, 1, 2, 3 kan gitu ya? 2, 3, 4. Masna wa sulasa wa ruba sampai 4. Allah ta'dilu fa wahidatan. Malakat aymanukum. Masih apabila engkau bisa berlaku adil. Oh, itu pengetahuan. Ya. Mau menganut paham itu ya. Dari tapi karena alat ta'diluna ditutup, dipotong. Nah, itu Pak Asep tuh, Pak. Kan agama mengajarkan, Pak. Nikahilah perempuan yang kau sukai 1, 2, 3 sampai 4. Malah ada menerjemahkan 1 ditambah 2 tambah 3 tambah 4 jadi 9. Nah, Allah ta'dilu wahidatan. Jika engkau tidak bisa beradil maka 1 saja. Itu kan pedoman hidup kita, pengetahuan ya. Gitu. Itu berdasarkan wahyu. Nah, tingkatan kebenaran ada kebenaran indrawi. Apa itu? Kebenaran yang boleh dengan apa itu? Ya, dengan mata, dengan telinga. Ya. Oh, misalnya duren si Petruk manis, nah itu berdasarkan apa? Berdasarkan indra, merasa ya. Rasa. Rasa kan gitu ya. Ada kebenaran ilmiah. Kebenaran dengan apa tadi? Pengalaman yang didasarkan di samping indra juga diolah melalui rasio. Kebenaran ilmiah itu adalah kebenaran yang diperoleh berdasarkan logika dan empirik. Itu namanya itu metode ilmiah. Ada tingkatan kebenaran filosofis, yaitu kebenaran dari rasio dan pikiran murni. Renungan yang mendalam mengolah kebenaran itu semakin tinggi nilai. Dan ada tingkatan kebenaran religius, kebenaran mutlak yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa, dihayati oleh kepribadian dengan integritas, dengan iman. Nah, itu kuncinya adalah iman. Kalau ilmu apa? Filsafat. Coba saya mau tanya. Munculnya ilmu pengetahuan karena apa? Karena manusia punya rasa ingin tahu. Ingin tahu. Nah, karena manusia ragu. Karena manusia kagum. Itu adalah yang menimbulkan ilmu dan filsafat. Keraguan itu menimbulkan filsafat.
rasa ingin tahu itu menunjukkan ilmu pengetahuan. Kalau agama dengan apa? Iman. Ya. Titik awalnya agama itu iman. Kebenaran agama berdasarkan wahyu itu titiknya iman. Ya, iman. Bukan ragu, tapi iman. Nah, kebenaran itu ada kebenaran koherensi, ada korespondensi, ada kebenaran pragmatik. Ya. Nah, apa kebenaran koherensi itu? Suatu pernyataan yang benar bila pernyataan itu bersifat koheren atau konsisten dengan pernyataan sebelumnya. Semua manusia pasti akan mati. Itu pernyataan sebelumnya. Si Joni adalah seorang manusia. Maka si Joni pasti akan mati. Nah, pernyataan sebelumnya, Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Hingga sekarang masih di Jakarta? Masih, Pak. Masih benar sekarang, tapi ketika IKN sudah berdiri nanti akan berubah. Ya. Bahwa pusat pemerintahan itu bukan di Jakarta lagi. Nah, kalau tidak sesuai pernyataan sebelumnya, tidak konsisten, ya itu bukan kebenaran. Ya. Oke. Nah, ada kebenaran korespondensi. Berpikir benar, korespondensi adalah berpikir tentang bukti sesuatu itu relevan dengan sesuatu yang lain. Korespondensi relevan dibuktikan adanya kejadian yang sejalan atau berlawanan antara fakta dengan fakta yang diharapkan, antara fakta dengan keyakinan yang spesifik. Contoh, Kota Serang, ibu kota Provinsi Banten. Itu pernyataan. Kenyataannya gimana? Benar nggak? Benar, Pak. Benar, Pak. Benar. Kalau bahwa Faktanya pusat gitu. pemerintahan Provinsi Banten ada di Kota Serang, itu namanya benar. Tapi kalau misalnya ya, pada tahun 2050 kita masih mengatakan ibu kota Indonesia di Jakarta. Ibu kota sudah pindah ke ibu kota Nusantara. Nah, maka itu bukan kebenaran karena tidak konsisten, tidak relevan, tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Suatu hari, nah, sekarang misalnya ya, Kabupaten Serang, pendoponya, pusat pemerintahnya di alun-alun. Benar nggak? Benar. Karena pernyataan sesuai dengan kenyataan. Tapi ketika tahun 2050 semua sudah pindah ke Ciruas sana, bicara Kabupaten Serang di alun-alun barat. Tidak benar karena tidak sesuai dengan kenyataan. Ya, itu korespondensi. Performatif, ya. Ketika pemikiran manusia menentukan segala dalam tiap bidang aktual, suatu benar bila memang dapat diaktualkan dalam tindakan. Pragmatik. Mana contohnya nih Pak? Kebenaran performatif itu. Sesuatu yang benar bila pernyataan diwujudkan dalam tindakan. Mana contohnya? Ya. Contohnya. Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum maka akan dipidana. Itu pernyataan kan? Apakah terhadap orang yang melanggar hukum diberikan tindakan? Dan dia melakukan tindakan pidana, kemudian dipenjara. Nah, ketika di penjara, itu adalah benar. Orang bersalah, sudah jadi bersalah, cukup bukti, dijadikan tersangka misalnya. Ya, itu ditersangkakan. Itu namanya performatif. Pragmatik, yang benar adalah yang konkret, yang mempunyai kegunaan praktis. Jadi kebenaran diukur dengan kriteria apakah itu bersifat fungsional. Penjara atau hukuman mati dapat membuat orang jerak melakukan tindak kejahatan. Benar nggak? Artinya apa? Penjara itu
berfungsi untuk membuat jerak. Betul? Hukuman mati supaya jerak. Itu namanya kebenaran pragmatik. Ada kebenaran proposisi, ialah suatu pernyataan yang berisi banyak konsep konkret yang bertahan. Suatu kebenaran dapat diperoleh bila proposisinya benar. Baik, terus kalian, mohon maaf nih ya, saya harus waktu 3 menit, saya harus melaksanakan ujian salah seorang, ini kebetulan wali kota Serang ya. Hari ini akan seminar hasil penelitian disertasi S3 di Untirta, karena saya promotor juga sebagai yang mimpin ujian itu. Mohon maaf, pertemuan kita, Pak Asep. Iya. Ya. Pertemuan ini saya kurangi 3 menit karena saya harus berpindah tempat untuk melaksanakan ujian S3. Siap, Bapak. Siap, Prof. Siap, Pak dosen. Terima kasih. Ya. Perhatiannya. Insya Allah saya minggu depan sudah di Kalimantan. Ya, Pak dosen. Kebetulan saya dipercaya lah untuk memimpin rombongan Akhilah Banten MTQ Nasional. Doanya Amin. Baik. Amin. Mudah-mudahan bisa di Kalimantan ya. Pagi juga saya masih kuliah. Insya Allah tanggal minggu depan adalah tanggal 14 lah ya. 14 saya masih kuliah dari Kalimantan Selatan. Siap. Dan ini nanti saya kirim. Ya, kirim siapa tuh? Ketua kelas siapa yang menerima kiriman materi ini? Pak Yusron, R1 Pak Yusron. Saifullah dari ruang 3. Siapa untuk ruang 1 Pak Yusron? Oh, ini ternyata 3 kelas ya. Saya lihat tuh Sama Jani, Pak. Ya, ini 3 kelas masuk hari ini. Adalah nanti saya kirim ya, atau melalui Pak Asep misalnya, Pak Asep yang berfungsi dari Pasa ya. Ya, Pak. Terima kasih kepada semuanya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Amin. Kita dosen. Betul. Amin ya rabbal alamin. Hari dengan bersama-sama dengan Allah. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali ya. Waduh, Jenlab. Teman-teman lihat dulu. Jenlab, Bro. Bikin live. Golongan nih, kayak kurang guru nanti. Mana Pak Yayat, Pak Hariri, Pak Ipan? S2 mengganti. Contoh ya. Ayah Pak Guri ulah sok ngeceh bae. Pak Solehin, Bu Eni mana suaranya? Dari pasar. Ada. Bagus ya. Ya. Kemarin udah ngasih ke Bapak. Ada iya. Ya udah Berarti iya. kan udah ngasih kan? Iya. Pertandingan itu ngasih ya. Hari Rabu itu ngasih nggak ke Bapak ngasih kan? Ya, tapi berapa? 1.000 atau 2.000? Berapa ya? Kan yang hari Kamis Bang ngasih 2.000. Cuma sekarang ngasih 2.000. Kan Bang ngasih berapa bos? Nggak tahu berapa lupa. 1.000 atau 2.000? 1.000 kayaknya. Ya udah, lunas aja. Ya lunas aja. Pas Puri tahu ulah ngobrol di nyatai kadek kabator. Pak. Ya, kata jelma gede ta. Jelma gede, mana jelma gede ke ngomong ta? Di rumah karak nongol jalma gede ya. Suara naon dihirupkeun kabeh. Video segala.